Semua tantang marga kakak. Ya, kita semua tahu bahwa di sesi face to face-nya bersama Kak Kajal kemarin, Putra Abdullah mengatakan bila ia menang melawan Ocal dirinya akan meng-call out KKJ baik menang maupun kalah dari Aziz Jalim. Mendengar hal tersebut pun KKJ menanggapinya dengan nada sindiran dengan mengatakan bila siapapun yang meng-call out dirinya namanya pasti akan naik, dan hal tersebutlah yang diincar oleh anggota termuda dari keluarga JDT tersebut. Walaupun di match ini Aziz yang menang dan jadi juara, Putra bakal tetap call out KKJ. Iyalah, pastilah. Orang kalau lawan saya pasti naik, pasti hype. Berarti Putra ngincer itunya menurut kamu? Iyalah. Tapi ada benernya juga nggak sih? Gimana menurut kalian? Coba. Kata-kata buat Putra Abdullah, kalian katanya mau bantai fighter Indonesia, katanya fighter Indonesia tidak ada apa-apanya. Sekarang kalian makan itu. Semangat sedikit lagi kita mau ke. Dia akan menari, bang. Hati-hati. Pasti punya ada, pasti nervous ada. Dan yang lebih bikin saya terbakar-bakar karena dia punya question Brooklyn kakak. Dan saya jamin nggak akan sampai KKJ, cuma sampai di saya, stuck di saya. Putra Kak Kajal tu adalah mimpi dia adalah hanyalah mimpi dia. Bercakap memang semua boleh bercakap, tapi untuk lakukan di atas ring tu bukan semua boleh. Kak Kajal, di atas ring tu kau akan jadi mimpi yang paling ngeri yang kau akan buat esok. Bayangkan seseorang yang datang ke ring dengan penuh percaya diri, bahkan cenderung angkuh. Kata-katanya tajam, ekspresinya menantang, seolah lawan di hadapannya hanyalah batu loncatan menuju ketenaran. Tapi apa jadinya jika semua kesombongan itu harus dibayar mahal hanya dalam hitungan menit? Di dunia pertarungan, bukan mulut yang bicara paling keras, tapi siapa yang tetap berdiri di akhir. Dan kisah ini adalah salah satu buktinya. Semua tantang marga kakak. Ya, kita semua tahu bahwa di sesi face to face-nya bersama Kak Kajal kemarin, Putra Abdullah mengatakan bila ia menang melawan Ocal dirinya akan meng-call out KKJ baik menang maupun kalah dari Aziz Jalim. Mendengar hal tersebut pun KKJ menanggapinya dengan nada sindiran dengan mengatakan bila siapapun yang meng-call out dirinya namanya pasti akan naik, dan hal tersebutlah yang diincar oleh anggota termuda dari keluarga JDT tersebut. Walaupun di match ini Aziz yang menang dan jadi juara, Putra bakal tetap call out KKJ. Iyalah, pastilah. Orang kalau lawan saya pasti naik, pasti hype. Berarti Putra ngincer itunya menurut kamu? Iyalah. Tapi ada benernya juga nggak sih? Gimana menurut kalian? Coba. Kata-kata buat Putra Abdullah, kalian katanya mau bantai fighter Indonesia, katanya fighter Indonesia tidak ada apa-apanya. Sekarang kalian makan itu. Semangat sedikit lagi kita mau ke. Dia akan menari, bang. Hati-hati. Orang makin nungguin ya berarti nih rematch kickboxingnya nih. Padahal itu basicnya belum jadi ya. Itu dia punya basic belum jadi. Ini kalau sudah real jadi, Aris. Mentahnya aja segitu ya. Iya, mentah itu masih mentah. Jadi Keras. Putra hati-hati. Keluar. Kejam. Yang terbaik kalau bisa KO 1 atau 2 atau 3. Tapi target saya KO sih. Kita saksikan besok. Oke. Target saya. Apakah besok akan ada call out ke KKJ di partai itu? Untuk KKJ bagi saya selesaikan Kak Kajal dulu. Lepas tu nanti kita berurusan bersama KKJ sebab saya real fighter, not influencer, nak lawan KKJ untuk nama. Okay? So bagi saya settle dengan Kak Kajal dulu. Ya pasti semua sebagai manusia biasa pasti punya ada, pasti nervous ada. Dan yang lebih bikin saya terbakar-bakar karena dia punya question Brooklyn kakak. Dan saya jamin nggak akan sampai KKJ, cuma sampai di saya, stuck di saya. Putra Kak Kajal tu adalah mimpi dia adalah hanyalah mimpi dia. Bercakap memang semua boleh bercakap, tapi untuk lakukan di atas ring tu bukan semua boleh. Kak Kajal, di atas ring tu kau akan jadi mimpi yang paling ngeri yang kau akan buat esok. Ketika Putra Abdullah menyuruh Kak Kajal supaya tidak menangis. Segmen Putra kemarin banyak orang yang merendahkan dia. Justru salah. Semua orang bahkan di Indonesia pun merendahkan saya, dan saya berdiri di sini. Segmen orang akan salah. Relax, jangan nangis. Lihat besok, Relax, lihat jangan besok nangis. saya akan dalam versi terbaik saya. Relax. Relax, jangan nangis. Belum lawan lagi udah emosional. Gimana nih? Kata real fighter. Kau kan TNI, perlu disiplin. Relax. Okay? Cool down bro, relax. Yes, Bercakap, relax. respect. Okay? Relax saja, jangan nangis. Relax ini, Relax. Esok kau nak emosional ke apa di atas ni, kau tunjuk, kau buktikan kat aku, okay? Dia nak bagi Kak Kajal
rumah dekat Malaysia kalau dia boleh KO kan kau. Itu mimpi. Baiklah, Assalamualaikum. Kita dengan Putra. Esok kau akan berlawan dengan Kakacal. Tadi aku ada dengar sponsorship daripada Kakacal cakap. Dia Sponsorship, daripada Kakacal. Dia nak bagi Kakacal rumah dekat Malaysia kalau dia boleh KO kan kau. Itu mimpi. Mimpi? Itu mimpi. Memang nak dapat? Baik story dia bagi aku. Itu mimpi. Itu takkan terjadi, serius. Takkan terjadi. Memang takkan terjadi Sebab, serius lah. Dalam 10 tahun Putra training ni, ni adalah kira preparation yang paling Putra cakap paling sakit lah. Padahal dekat Thailand kan? Thailand and then Thailand dengan Malaysia dua-dua. Dia bukan sebab Kakacal tu kuat tau. Sebab Putra nak buktikan yang every fight ni kita nak makin bagus tau. Betul. Kita lawan orang tu makin bawah level ke atas level ke, kita setiap every fight kita nak makin better. So that's why maybe kali ni 3 bulan, maybe next fight maybe 4 bulan, tapi more harder lah sebab nak buktikan yang Malaysia pun boleh juga. Betul? Setuju? So Kakacal harapan untuk dapat rumah tu tak ada lah? Takkan terjadi. Serius, takkan terjadi. Pria ini memiliki gaya yang sok keras, tapi giliran digas, sesak napas. Hei Kakacal, kasih PC itu, keluar dari pressure. Masa lu gak bisa main? Ayo. Dan semangat. Jujur walau gue pengen Kakacal menang, memang secara skill set gue agak berat juga. Kakacal maju, waktu habis. Putra menang. Gitu aja bang. Kecewa lagi kecewa. Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Ini kita nak review perlawanan di antara Putra Abdullah bertemu dengan Kakacal Beyond Combat ya. Sorry guys kalau sebutan saya salah ke atas nama Kakacal tu, maafkan saya ya. Jadi Putra Abdullah menang bos. He's a fighter guys, from Malaysia guys. Alhamdulillah, tahniah untuk Putra Abdullah menang. Dan aku pun respect juga dengan Kakacal, buat yang terbaik untuk cuba kalahkan Putra Abdullah ni. Tapi malangnya, sorry lah, Putra Abdullah takkan bagi. Dia takkan bagi guys ya. Dan aku akuilah, fighter seperti Putra Abdullah ni patutnya dia fight dekat One Championship lah. Kalau tengok gaya dia, cara dia fight kan. Kalau kat Bio Combat ni, dia tak jumpa lagi lawan dia sebenar. Dan aku harap lepas ni, mungkin Putra Abdullah lepas ni bolehlah pergi lebih jauh. Bukan hanya Bio Combat saja. Dia boleh je fight dekat Bio Combat, mungkin One Championship. Maybe bawa lah kan Putra Abdullah ni. He's a fighter betul-betul bagus lah kan. Nampak dia punya tumbukan dia macam tak boleh dikalahkan lah. Memang dia betul-betul perfect lah. Dia antara fighter yang betul-betul perfect lah. Harap kedepannya lagi boleh pergi lebih jauh untuk Putra Abdullah. Dan sama dengan Kakacal, boleh pergi lebih jauh sebab saya nampak dia pun fighter yang bagus juga. InsyaAllah kita doa yang baik-baik lah untuk fighter kita ni pergi lebih jauh lagi. Pendapat korang macam mana guys untuk Putra Abdullah menang ke atas Kakacal ni? Komen saja dalam video ni. Itu saja. Assalamualaikum. Detik-detik serangan Putra Abdullah bikin Kakacal terjatuh beberapa kali. Di pertandingan ini terlihat aduh pukulan, tetapi pukulan Putra Abdullah telak masuk mengenai Kakacal. Akhir pertandingan dimenangkan oleh Putra Abdullah. Sebelum denting bel pertama berbunyi, atmosfer sudah terasa panas. Bukan karena sorak-sorai penonton, tapi karena aura kesombongan yang dipancarkan salah satu petarung. Kakacal, wakil dari Indonesia, datang ke arena dengan kepala tegak dan lidah yang tajam. Berkali-kali ia melontarkan komentar yang merendahkan Putra Abdullah. Dalam sesi face-to-face, Kakacal dan timnya bahkan mengangkat suara, menantang dengan gaya sinis, seolah-olah Putra hanyalah petinju amatiran yang tak layak untuk dihadapi. Semua kalimat itu, semua ekspresi sombong itu, terdengar lantang dan meyakinkan, sampai akhirnya lonceng pertandingan berbunyi. Putra Abdullah masuk ke ring tanpa banyak bicara. Matanya tajam, langkahnya tenang. Bukan sosok yang tampil dengan ego besar, tapi jelas penuh persiapan. Ia bukan sekadar petarung yang viral karena video TikTok atau aksi panggung, tapi seorang pejuang sejati yang telah berulang kali menguji dirinya, dari kamp pelatihan di Thailand hingga pertandingan-pertandingan keras di Malaysia. Saat ronde pertama dimulai, publik menyaksikan pemandangan yang tak terduga.
Setiap pukulan Putra terasa tajam dan presisi. Dan yang lebih mengejutkan, sang petarung yang awalnya tampil sok kuat itu, justru limbung lebih cepat dari yang dibayangkan. Kakacal terjatuh bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Kepercayaan dirinya runtuh seiring dengan setiap hentakan pukulan dari Putra. Hingga akhirnya, wasit menghentikan pertarungan. Tidak ada lagi kata-kata sombong. Yang tersisa hanyalah tubuh lemas yang tumbang di tengah ring. Kemenangan Putra Abdullah bukan sekadar soal teknik. Ini adalah kemenangan dari kerendahan hati, ketenangan, dan konsistensi. Sebuah bukti bahwa petarung sejati tidak perlu banyak bicara. Mereka hanya perlu waktu dan kesempatan untuk membungkam kesombongan dengan aksi nyata. Penutup, versi diperbarui. Kemenangan terbesar dalam sebuah pertandingan bukan hanya soal siapa yang menjatuhkan siapa, tapi siapa yang mampu menjaga diri dari kesombongan. Karena dalam dunia pertarungan, lidah bisa tajam, tapi tanganlah yang benar-benar membuktikan segalanya. Kesombongan sebelum bertanding tak pernah menjadi jaminan keberhasilan. Justru, ia kerap menjadi beban yang membutakan fokus dan menjatuhkan diri sendiri. Petarung sejati tidak datang dengan gaya angkuh, tapi dengan mental baja dan kerja keras yang sunyi. Mereka tahu, kemenangan tak dibangun dari suara keras di luar ring, tapi dari latihan berat dan disiplin yang dijalani tanpa banyak sorotan. Jadikan kisah ini sebagai pelajaran. Entah kita berada di ring kehidupan, atau medan apapun yang sedang kita perjuangkan, hormatilah setiap lawan. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena yang kamu pandang sebelah mata hari ini, bisa jadi adalah orang yang akan membuatmu terkapar besok. Tetap rendah hati, terus berlatih, dan biarkan hasil akhir yang berbicara. Sebab yang sejati, tak butuh banyak kata, cukup bukti.